Iya, ada sukacita? Amin. Haleluya. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan datang menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau menjamah hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menjamah kami dengan hadirat-Mu sehingga kami pribadi lepas pribadi dipuaskan oleh hadirat-Mu. Jangan Engkau lewatkan kami Tuhan satupun di tempat ini, tetapi kami semua di tempat ini mengalami kuasa daripada Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada hadirat Tuhan turun atas kami. Terpujilah Engkau Allah yang kudus. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita dengan sungguh-sungguh angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Terukir dalam kehidupan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Dalam kehidupan-Mu ku berserah di dalam kekuatan.
ku percaya. Amin. Amin Tuhan, sungguh janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita dengan lemah lembut katakan, ku percaya. Amin Tuhan. Sungguh kami percaya akan janji-Mu yang ajaib bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu besar bagi kami, yang Kau lawat kami pribadi lepas pribadi. Hanya Kau segalanya bagi ku percaya. Terukir dalam kasih-Mu bagi kami, berserah di dalam kekuatan-Mu. Sama-sama kita katakan, ku percaya. Oh, saya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi-Mu, ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hosana bagi Tuhan. Haleluya. Kami sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Dia. Yesus, janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib bagi kami. Janji-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kami sembah Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah. Oh, sungguh janji-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau besar bagi kami Tuhan. Sungguh Kau besar bagi kami. Layaklah disembah, layaklah ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan kuasa-Mu besar, kuasa-Mu besar.
bagi hidup kami. Sungguh mulia Tuhan, sungguh mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, Yesus kami sembah, Yesus kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan bagi kami. Sungguh dahsyat Tuhan pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari ini. Kau mengingatkan kami kepada pengorbanan-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Saya mau undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Sama-sama kita katakan semua. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Masih ada sukacita? Haleluya. Saya percaya kita masih kuat berdiri. Amin. Kita mau angkat pujian sama Tuhan. Kita mau katakan, Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Haleluya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan, Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau kemenangan, ku bersorak
raja, segala raja. Lebih semangat lagi, kita percaya kepada Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, Allah bersamaku, menjadi lawanku. Sama-sama katakan, sungguh besar kau Tuhanku, kau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah kau Raja segala. Lebih semangat lagi. Sungguh besar kau Tuhanku, kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah kau Raja segala. Terpujilah kau Raja segala. Terpujilah kau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Saya masih lihat kurang semangat Bapak Ibu. Amin. Kita harus semangat memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lebih semangat lagi kepada Tuhan. Kita mau manotor sama Tuhan. Kita mau katakan sombamah Jehovah dibadatkan. Sombamah Jehovah dibadatkan. Amin, haleluya. Sigong langit noro di sina. Ya, beta kita lau marsinggang tujolona. Amin, haleluya. Nasokal jalan abadiya Jehovah. Semua menotor untuk Tuhan. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon Puji ma Jehovah dibadatkan. Amin, haleluya. Para sirohana sumur doibana. Ta ende omago warni dibadatkan. Amin, haleluya. Alani dengan pasana rotu kita. Sama-sama kita nonton. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Musik muji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Sombamah Jehovah dibadatkan. Yes. Sigong langit noro di sina. Beta kita lau marsinggang tujolona. Amin haleluya. Nasokal jalan abadiya Jehovah. Amin. Mari manoto. Amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Puji ma Jehovah, lebih semangat lagi. Puji ma Jehovah dibadatkan. Amin haleluya. Para
dehon Aende kun magoan di batata Aende alani den basana rutubika sama-sama dehon amen haleluya dehon amen haleluya dehon amen haleluya dehon sekali lagi katakan dehon amen haleluya dehon amen haleluya dehon amen haleluya sekali lagi dehon amen haleluya dehon amen haleluya dehon amen haleluya dehon amen. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau duduk seperti Maria mau mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau Tuhan sampaikanlah Tuhan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh dengar-dengaran, biar kami boleh diajar Tuhan untuk melakukan lebih baik lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kita mau katakan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan ada waktu untuk berdoa. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya ada waktunya, ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah, ada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Ada waktu, ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami tahu kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami tahu lewat pujian penyembahan kami Yesus disenangkan, ditinggikan.
Tiba saatnya kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi pasti mengerjakan sesuatu yang baik menurut kehendak Tuhan bagi kami. Dan firman ini juga akan membuat jalan-jalan kami semakin terang ke depan. Karena itu berbicaralah Tuhan bagi setiap kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Pertama kita bersyukur buat Bapa di sorga, karena Tuhanlah yang memberikan kesempatan bagi kita bisa beribadah dengan baik. Dan saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan yang harus kita syukuri. Dan juga berterima kasih buat Bapak Gembala Sidang kita yang memberi kesempatan bagi saya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya lewat firman Tuhan ini kita pasti diberkati Tuhan, amin. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Saya ucapkan salam kasih dan salam berkat buat kita dimanapun Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan kami berdoa agar kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar hari ini satu tema. Boleh kita baca dulu ataupun ya bersama-sama, judulnya 2-3 ya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita ini ada di dalam Matius ya, pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Tetapi saya akan membaca 3 ayat saja ya. Nanti di rumah kita bisa baca ya masing-masing. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Saya akan nanti hanya baca ya 3 ayat saja. Nah, yang pertama ya kita harus mengetahui judulnya di sana dikatakan silsilah Yesus Kristus. Ayat pertama di sini dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan di ayat 5 dikatakan Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Lalu ayat yang ke-17 yang terakhir dikatakan begini, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai memahami pribadi Allah ini sangat penting bagi kita, khususnya di masa-masa pandemi ini. Karena saya percaya ketika kita mengerti, menyadari ataupun mengenal Allah yang sebenarnya, maka di tengah kondisi yang sulit sekalipun kita akan tetap kuat. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, memahami pribadi Allah ini sesuatu yang serius bagi kita di pagi hari yang indah ini. Karena ini menentukan bagaimana kita di perjalanan kita kuat atau tidak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat tadi cerita tentang ya silsilah Tuhan Yesus di dalam kitab Matius ini. Dan kita sudah lihat tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada cerita yang khusus mengenai silsilah Yesus ini. Dan ini akan kita lihat bagaimana pribadi Allah dari seputar cerita silsilah yang sudah kita baca ini Bapak Ibu Saudara. Ya, ada 3 yang mau saya sampaikan bagi kita di pagi hari yang indah ini seputar pribadi Allah. Ya, yang pertama, Dia Allah yang sanggup menepati janjinya. Yang pertama, amin. Yang kedua, Dia Allah yang memiliki kasih yang tidak pandang bulu. 2. Yang ketiga, saudara-saudara, Dia Allah yang mau melibatkan ya semua manusia yang percaya kepadanya di dalam seputar rencana agungnya. Ya, jadi ada 3 yang mau kita bahas. Yang pertama, Dia Allah yang berkuasa menepati janjinya. Yang kedua, Dia Allah yang memiliki kasih yang tidak pandang bulu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Dia Allah yang mau melibatkan manusia di seputar rencananya yang agung. Nah kita lihat yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita kan sudah baca tadi di ayat yang pertama, ada silsilah Yesus ini dikatakan anak Daud dan anak Abraham. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di orang Yahudi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai janji akan datangnya Mesias itu sudah sangat bergema di hati mereka. Artinya sebelum ini digenapi, bagi orang-orang Yahudi janji Mesias akan datang dan dia akan datang dari keturunan Daud dan Abraham. Itu sudah lama di otak dan hati mereka. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat tadi ceritanya di ayat yang pertama,
apa yang dijanjikan mengenai Mesias ini benar tergenapi Bapak Ibu Saudara. Dia benar akan turun dari Daud dan juga Abraham. Ini mengingatkan kepada kita apa yang dijanjikan Allah mengenai Yesus yang akan datang di dalam perjanjian lama. Itu persis penggenapannya seperti yang dijanjikan Tuhan. Dengan lain kata, Allah kita sangat berkuasa menepati janjinya. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka ini kalau kita lihat ada proses panjang saudara. Antara janji dan penggenapan. Dijanjikan Mesias datang dan itu akan datang dari keturunan Daud dan Abraham. Itu sudah lama. Dan prosesnya ini ada yang namanya waktu Bapak Ibu Saudara. Tetapi meskipun ada waktu yang sangat panjang. Karena Allah yang menjanjikan semua digenapi akurat sekali Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara-saudara, seringkali kita melupakan juga seputar janji-janji Tuhan sekarang ini karena mungkin kita melihat fakta tidak sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan. Kita melihat mungkin kondisi yang sangat berat. Kayaknya janji Tuhan ini tidak benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun sangat lama sekali janji ini digenapi, tetapi kita harus percaya kalau Tuhan yang berjanji pasti digenapi. Yang setuju katakan amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita tidak boleh meragukan janji Tuhan. Boleh sapa samping kiri kanannya katakan jangan meragukan janji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kadang-kala kalau manusia kan banyak janjinya dan itu kadang banyak melesetnya juga. Tetapi hanya Tuhanlah yang tidak bisa berubah-ubah dan Dia berkuasa menepati apapun yang sudah dijanjikan. Kalau manusia Bapak Ibu Saudara bisa berubah-ubah Kami sering juga cerita dengan Bapak Gembala kita, banyak yang berjanji sama Bapak ini katanya. Tetapi janji ini jadi tinggal janji Bapak Ibu Saudara. Ada di sini korban atau pelaku mengenai topik ini? Maksudnya korban janji palsu atau PHP begitu? Atau saudara jadi pelakunya atau bagaimana? Cobalah tanya di hati kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus pahami hari ini bahwa Allah kita berkuasa menepati janjinya. Artinya adakah kita sekarang sedang menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita? Mungkin kita sedang berkata, aku Pak Pendeta sedang menunggu janji Tuhan mengenai urusan keluarga. Aku menunggu janji Tuhan digenapi dalam urusan semua akan dipertobatkan sesuai dengan janji firman Tuhan. Kita tidak boleh meragukannya karena sekali Allah berjanji, Dia berkuasa untuk menepatinya. Amin. Kalau kita lihat kesempatan bagaimana Mesias akan lahir, itu sangat sedikit peluang di situ. Karena banyak hambatan, ada Herodes, ada juga hambatan-hambatan yang lain. Kadangkala tempat tidak ada. Kalau kita lihat bicara peluang sangat sedikit. Tetapi apa yang diucapkan, Mesias akan turun dari keturunan Daud dan Abraham, itu digenapi akurat sekali. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita mulai hari ini harus memperbanyak lagi membaca janji-janji Tuhan. Amin. Jadi kalau kita hari-hari ini banyak sekali mendengarkan kata-kata orang, itu bisa melemahkan kita. Yang menguatkan kita adalah ketika kita mulai makin banyak lagi membaca janji Tuhan. Karena itu yang pasti digenapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, adakah kita yang menunggu janji Tuhan? Kita harus tetap percaya Allah kita, Allah yang berkuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah melihat di satu Facebook itu mengenai bumi ini dan ini akan membuat kita memahami Allah itu sangat besar. Bumi ini kan sangat besar sekali, apalagi kita kalau naik pesawat Tetapi yang lebih besar dari bumi ini ada lagi, matahari Bapak Ibu Saudara. Menurut catatan di situ saya lihat kalau dikosongkan matahari itu, dimasukkan bumi yang sangat besar ini, muat miliaran katanya. Tetapi di atas matahari ini ada lagi namanya Antares Jadi Antares ini kalau dikosongkan, dimasukkan matahari yang sangat besar itu, miliaran juga masuk katanya. Lalu di atas Antares ini ada lagi IRS. Kalau dikosongkan masuk lagi Antares ini miliaran juga. Tetapi Allah lah yang menguasai ataupun yang mengatur semua jagat raya ini. Ini mengingatkan kepada kita betapa besarnya Allah kita. Jadi kalau Dia berjanji kepada setiap kita, jangan pernah meragukan janji itu. Amin. Kalau suami-suami berjanji, saudara-saudara kadang-kadang meleset atau juga teman-teman kita. Sama seperti cerita ada teman di kota Batam ada ceritanya mengenai janji seorang laki-laki kepada
istrinya sebelum menikah katanya, dia bilang, kalau kita nanti jadi, tak akan kubiarkan air matamu jatuh satu tetes pun ke tanah katanya. Jadi banyak yang melamar dia, ada yang kaya, ada yang juga ada pangkatnya begitu ya. Tetapi dia mikir, oh inilah satu-satunya yang berjanji ya seperti ini. Mungkin sana kaya, ada juga mungkin ya pejabat seperti itu. Tapi dia mikir janji seperti ini tidak ada. Akhirnya dia iakanlah ini ya, karena dari seputar pejabat yang hebat tadi tidak ada seperti itu. Tetapi waktu jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Bukan hanya satu tetes katanya, banyak sekali karena berantem terus saudara-saudara. Dan hebatnya laki-laki ini ketika mereka ribut dan berantem ditarik ke kamar saudara. Disitulah dihantam, dibogem begitu ya. Lalu air matanya jatuh ke keramik itu. Lalu dia menuntut janji saudara ya. Kamu waktu itu bicara tidak akan membiarkan satu tetes pun air mata saya jatuh ke tanah. Iya memang benar dan ini saya genapi juga katanya. Air matamu kan bukan jatuh ke tanah, jatuh ke lantai ini dan ini keramik katanya. Jadi dari situlah dia tahu saudara-saudara janji ini sebenarnya ya tidak digenapi sesuai dengan janjinya tadi. Nah yang kedua saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya next slide kita akan lihat selanjutnya. Terus dengan cepat. Ya. Nah yang kedua boleh kita baca sama-sama 2, 3 ya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya di situ kan ada catatan nama-nama perempuan di situ. Ada juga orang-orang yang non Yahudi. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, kalau perempuan itu di zaman itu ya nggak masuk hitungan perempuan. Makanya kalau kita lihat ada anaknya Adam itu kan hanya laki-laki yang dicatat itu. Sebenarnya ini ada miripnya juga dengan orang Batak ya. Kadang-kadang itu seperti di nomor 2 kan perempuan begitu. Jadi di zaman itu perempuan tidak masuk hitungan. Tetapi di silsilah ini dimasukkan. Dengan lain kata tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan. Khususnya di dalam ketika ya di dalam beribadah, dalam juga mungkin pertobatan saudara-saudara. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah pandang bulu. Yang setuju katakan amin. Nah next slide. Kami pernah pelayanan ini ya di pulau-pulau. Jadi kadang di penjara, ada juga di tempat yang bagus begitu. Sebenarnya di seputar cerita sebelah kanan ini pernah teman pendeta ditolak ya karena mereka bilang bau sekali orang ini katanya. Karena memang bau mereka. Bayangkanlah nggak mandi saudara-saudara bisa 1 minggu itu walaupun mereka di tepi laut itu ya. Jadi pendeta-pendeta ini bilang bau sekali. Lalu datang yang kita layani, oh aku tak maulah sama dia, enggan katanya kan, bahasa mereka bahasa enggan begitu. Lalu akhirnya dari situ nggak ada lagi saudara-saudara penginjilan ke sana. Tetapi karena kita datang dengan teman-teman ke sana, istilahnya tidak membeda-bedakan mereka, akhirnya kepala suku yang ada di sana pun bertobat saudara-saudara. Dan sampai sekarang pelayanan itu ada. Banyak saya bawa di situ dengan teman-teman. Karena anugerah Tuhan ya ada alumni Politeknik, ada orang-orang dari PT ke pulau-pulau itu saudara-saudara. Tetapi pernah juga kita bawa ke sana dipotoin ya, katanya jorok, katanya bagaimana begitu, akhirnya ditolak juga. Jadi saudara-saudara kalau kita lihat tadi cerita ini bagaimana silsilah ini dikatakan laki-laki dan perempuan dimasukkan di silsilah. Artinya di pihak Allah meskipun di konteks pada saat itu tidak masuk hitungan perempuan, tetapi di silsilah ini dimasukkan ceritanya mengenai perempuan. Karena di pihak Allah antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaannya. Yang setuju katakan amin. Nah itulah sebabnya saudara-saudara mulai hari ini kita tidak boleh lagi membeda-bedakan orang. Kadang-kadang ketika kita jumpa dengan orang Batak baru kita connect saudara-saudara ya. Lalu suku yang lain kita enggak connect. Atau kita mungkin jumpa dengan orang kaya baru kita bisa mungkin ya nyaman. Tetapi jumpa dengan orang miskin kita kesulitan untuk duduk bersama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di pihak Allah perbedaan itu sudah tidak ada lagi. Amin. Itulah sebabnya laki-laki dan perempuan bisa bersama-sama melayani. Itulah sebabnya di gereja harusnya kita sama rata di hadapan Tuhan. Amin. Contohnya sebagai orang kaya duduk di satu gereja harus bangga juga kalau kebetulan di sampingmu yang miskin. Jangan sampai saudara-saudara engkau kaya lalu tiba-tiba duduk dibuat di samping orang miskin lalu saudara enggak nyaman begitu. Itu tidak sesuai dengan pemahaman yang dicatat di dalam Alkitab. Kita harus bangga juga duduk dengan orang miskin Bapak Ibu Saudara. Duduk dengan orang kaya juga kita harus bangga juga. Karena kita tahu di hadapan Allah ini sama semuanya. Amin.
Bahkan juga kalau kita mungkin punya pembantu, di rumah mungkin ada perbedaan, tetapi waktu di gereja, di hadapan Allah itu sama. Amin. Jangan kita pikir saudara-saudara karena dia bawahan kita, tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan itu sama saja. Makanya kalau waktu kita ibadah, kita harus memang memahami semua ini sama di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, kita lihat selanjutnya. Yang ketiga ya, boleh dibaca sama-sama 2, 3 ya. Nah next slide. Terus. Lagi. Ya, terus. Nah, saudara-saudara, ini contoh-contoh orang yang hidupnya hancur ya, termasuk Agustinus tadi, yaitu orang-orang yang hancur sebelumnya sebenarnya. Artinya sebelum mereka melayani Tuhan, bukanlah orang-orang yang beres sebenarnya ya, orang-orang yang hancur. Tetapi ketika mereka ada di tangan Tuhan, mereka menjadi orang yang luar biasa, menjadi bapak gereja. Maksudnya begini, di cerita tadi kan ada Rahab ya. Rahab itu kalau bahasa sekarang pelakor itu sebenarnya, dan Ruth. Dan mereka itu nggak beres sebenarnya, tetapi mereka orang-orang yang akhirnya dicatat di sini. Artinya yang latar belakangnya hancur ini tadi di tangan Tuhan bisa dipakai luar biasa. Amin. Jadi jangan sampai kita minder ya saudara-saudara, oleh karena latar belakang kita hancur-hancuran. Dan kalau seseorang itu hancur juga masa lalunya, lalu di dalam Yesus, setelah di dalam Yesus kita harus memandang dia sebagai saudara. Jangan kita pikir oh ini sampah masyarakat lah ini, nggak bisa ditemani, dan kita buat perbedaan di situ. Walaupun masa lalunya hancur, tetapi waktu dia bertobat di dalam Yesus itu menjadi saudara. Tetapi harus betul-betul bertobat ya. Kadang-kadang ada yang bersaksi nggak betul bertobat saudara ya. Di Kota Batam ada seperti itu, bersaksi dia di depan. Dia waktu itu WL ya, worship leader, lalu dia bersaksi karena nggak ada orang yang bersaksi. Kalau begitu sayalah yang bersaksi katanya. Waktu itu dia bersaksi mengenai pertobatan dia, katanya dulu dia pelupa begitu ya. Lalu dia bilang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu saya orangnya pelupa sekali katanya. Tetapi puji Tuhan saya diubahkan Tuhan tidak pelupa katanya. Dan doakan saudara-saudara biar saya juga bisa jadi saksi buat banyak orang katanya. Lalu siap dia kesaksian, ditinggalkan mic-nya, duduk dia. Sementara waktu itu kan dia yang WL. Berarti dia belum sembuh sebenarnya, kan begitu kan? Iya. Lalu datang gembalanya, WL katanya kan begitu. Oh iya katanya. Berarti itu belum ada 5 menit loh begitu kan? Artinya dia belum sembuh, tapi kesaksiannya hebat sekali saudara-saudara pada saat itu. Enggak tahu kalau ada di sini seperti itu. Jadi ketawa waktu itu gembalanya lihat dia. Baru aja dia kesaksian mengenai Tuhan yang mengubahkan dia dari pelupa tadi. Ternyata belum sampai 5 menit dia tinggalkan mic, duduk dia. Akhirnya hening juga lah ibadah saat itu saudara-saudara ya. Ternyata dia belum sembuh. Jadi maksud saya orang yang sungguh-sungguh bertobat, walaupun masa lalunya hancur, kita harus menerima dia sebagai saudara. Amin. Jadi saudara-saudara ini pelajaran penting. Ini Agustinus saudara yang kita lihat di atas tadi itu kehidupannya sangat hancur sekali. Nah apa tanggapan kita? Next slide. Iya. Coba kita baca sama-sama 2, 3 ya. Ya stop, yang pertama ini dulu. Jadi kita harus tetap mengisi hidup kita ini dengan firman Tuhan, karena kan di situ janji. Kalau kita lihat mengenai kisah Abraham ya kan, pada saat itu ada janji anaknya akan seperti bintang di langit, katanya seperti pasir, tetapi kenyataannya untuk satu orang anak saja juga sulit lama sekali. Dan ada masukan dari istrinya Sarai ya, dia bilang kayaknya dari pembantu inilah ini ya, cobalah kira-kira mungkin bisa lah ini. Akhirnya masukan ini diterima oleh si Abraham saudara-saudara, dan terjadilah Ismail ya, dan ini yang membuat masalah sampai sekarang juga karena ada keputusan yang sepertinya menolong Tuhan. Saudara-saudara, inilah mereka waktu menantikan janji Tuhan, akhirnya datang masukan, tapi bukan masukan dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita menunggu janji Tuhan, itu bisa juga ada masukan. Misalnya ada seseorang yang menanti janji Tuhan supaya ada keturunan, bisa saja ada masukan nanti dari yang lain, entah dari keluarga. Seolah-olah kita mau menolong Tuhan begitu, tetapi dengan cara yang tidak alkitabiah. Dan itu juga yang sempat dialami oleh Abraham saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan dia dipulihkan juga. Cuman akibat dosa itu ada.
Akhirnya lahirlah Ismail, dan itu yang membuat masalah juga saudara-saudara, sampai sekarang berantem terus ya kan antara Kristen dan juga orang yang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mengingatkan kepada kita setiap hari kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Dengan lain kata begini, kita harus mendengar berita sorga dulu ya semua jemaat Tuhan. Maksudnya begini, setiap pagi pastikan saudara mendengar berita sorga dulu sebelum mendengar berita dari dunia ini. Pagi-pagi kan banyak itu berita matilah ini, berita corona kan begitu kan. Tapi kalau kita udah dengar duluan berita sorga, bahwa di dalam Tuhan kita dilindungi, di dalam Tuhan masa depan kita dijamin. Itu ketika kita dengar atau lihat di Facebook itu begitu, udah ada kekuatan kita. Tetapi kalau bangun tidur langsung kita lihat Facebook, ada yang mati, kan begitu kan. Kita pun jadi jantungan juga kan. Lalu ada lagi cerita di kota Jakarta ini dan itu, kita jadi nggak kuat begitu. Jadi sebabnya kita harus semakin hari semakin mengisi firman Tuhan. Nah yang selanjutnya, jangan memandang muka dan dikuasai kehidupan masa lalu. Nah yang terakhir, terlibatlah dalam rencananya yang agung ini. Saudara-saudara, rencana Tuhan banyak sekali, khususnya ya karena anugerah Tuhan kita sudah ada ruko ya Pak ya di sana. Semua jemaat Tuhan harus juga bergandengan tangan untuk memulai pelayanan itu. Dan saya percaya di seputar ya jemaat yang bergandengan tangan akan terjadi mujizat yang luar biasa. Amin. Tetapi kalau hanya satu orang saudara-saudara, itu ya akan lambat pergerakannya. Tetapi kalau kita bersama-sama, maka mujizat Tuhan akan terjadi di seputar pelayanan itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan datang menyembah Tuhan ya. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala dan nanti akan berdoa buat setiap kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau katakan pujian dan syukurku. Tuhan mau menjamah kita lewat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Dia akan menghampiri kita satu persatu. Dia akan melawat kita. Kita katakan kepada Tuhan pujian dan syukur. Pujian dan syukur, haleluya, ku bawa padamu. Katakan dengan rendah hati. Rendah hati ku persembahkan. Katakan sadar bila ku ada. Haleluya. Sadar bila ku ada. Amin. Karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan sama-sama, ku tahu hidupku Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dua-dua kepada Tuhan. Dia mau menghampiri kita saudara. Dia ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Katakan ku
tanganmu Bapak Ibu Saudara. Izinkan rohnya menjamamu. Api daripada Tuhan mulai menjamah. Kuasa dari Tuhan mulai turun atas. Api daripada Tuhan dalam kemuliaan tanganmu. Semua jemaat Tuhan katakan, ku tahu hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, pergunakan kesempatan ini datang kepada Tuhan. Mungkin kita sedang menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mungkin janji kesembuhan, mungkin janji pemulihan ekonomi, Dia pasti menggenapinya. Mungkin juga janji keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin, amin. Saja hidupku, ku tahu haleluya. Oh, oh, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku semua kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Musik bernyanyi dengan pelan saudara. Kita mengizinkan firman Allah berpenetrasi di hati kita. Saudara, kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa Tuhan yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara dari kematian. Dan di kayu salib itu Allah menepati janjinya. Setiap janjinya digenapi oleh Tuhan. Janjinya adalah supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Itu sebabnya Dia rela mati di kayu salib untuk dosamu dan dosaku, untuk penyakitmu dan penyakitku, untuk penderitaanmu dan penderitaanku. Dia digantung di kayu salib untuk saudara yang mati dibangkitkan kembali untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ingatlah Tuhan yang saudara sembah, yang saya percaya adalah Allah yang menepati janjinya. Tidak ada janji yang terlalu lambat, tidak ada janji yang terlalu cepat digenapi. Tapi tepat pada waktunya Allah akan menggenapi setiap firman yang Dia sudah ucapkan. Dan janji itu adalah milikmu dan milikku juga. Kalau saudara percaya pada Tuhan, kuasanya dinyatakan bagi kita semuanya. Hari ini saudaraku, mari buka hatimu dan imanmu. Percayalah kepada setiap janji Tuhan. Haleluya. Oh, tahu nyanyikan pujian ini. Hidupku adalah penyembahan. Amin.
serahkan ku dalam kemuliaan-Mu. Katakan, ku tahu dengan sungguh dan iman. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Mari angkat tanganmu, sekali lagi katakan, ku tahu hidupku, haleluya, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Saudara, ingat firman Tuhan juga hari ini berbicara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang melibatkan semua orang untuk menggenapi setiap rancangannya, saudara. Termasuk saudara dan saya adalah bagian yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menggenapkan rancangannya yang agung, untuk menggenapi rancangannya yang besar. Siapapun kita, saudara, mari kita perhatikan bahwa kita adalah anak Allah, anak Tuhan, yang di dalam hidup kita Allah merancangkan. Kita terlibat dalam rancangan Allah yang agung di tengah-tengah dunia ini. Siapapun kita, mungkin saudara berkata, siapakah aku? Tetapi saudara ingat bahwa saudara adalah orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk menggenapkan semua rancangan yang mulia, yang agung di tengah-tengah dunia ini, saudara. Yang penting saudara mau memberi hidupmu bagi Tuhan, membuka hatimu bagi Tuhan, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, pakai aku Tuhan. Rahab sang pelacur dipakai oleh Tuhan. Rut yang bukan dari bangsa Israel dipakai, dibangkitkan oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak masuk hitungan dalam keturunan silsilah Yesus adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan, saudara. Tetapi Allah memakai mereka untuk menggenapkan rencana besar, rencana yang mulia untuk kemuliaannya. Saudara adalah bagian dari rencana ini. Yang penting saudara mau dipakai Tuhan dan membuka hatimu dan berkata, ini hidupku Tuhan. Haleluya, nyanyi lagi pujian ini, angkat tanganmu. Ku tahu hidupku adalah penyembah, adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku sekali lagi kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan ada di sini. Tuhan sedang berbicara bagi kita semua. Dia ingin melakukan sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Dia ingin berperkara dengan kita semua. Untuk kita tidak berkecil hati. Ingat, Tuhan memilih Anda, memilih saya. Dia menepati setiap janji-janjinya dalam hidup kita. Untuk saudara dan saya melihat hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Menjadikan hidup kita adalah sebuah penyembahan kepada-Nya. Saudaraku, sekali lagi, mari angkat tangan kananmu dengan sungguh-sungguh.
dan taruh tangan kirimu di hatimu. Tuhan ingin berperkara dengan kita masing-masing hari ini. Mari menyembahlah kepada Tuhan. Angkatlah suaramu sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kinarala basi katakanlah baba. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Hidupmu berharga, hidupku berharga. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Hidup kami berharga di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa saudara. Mari kita terus berdoa sembah Tuhan. Haleluya. Rasakan jamahan Tuhan hari ini. Hidupmu berharga, hidupku berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Bapa, kami rindukan jamahan-Mu. Kami merindukan jamahan-Mu. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Rancangan-Mu rancangan yang indah. Rancangan-Mu rancangan yang ajaib. Setiap janji-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Orang masih katakan apa-apa. Kita takkan apa seneng, kita takkan apa-apa. Kita takkan apa-apa. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terus berdoa, terus berdoa. Panggil nama Yesus. Amin. Percayalah kuasanya dinyatakan. Janjinya digenapi dalam hidup kita. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku tahu hidup
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Hanya jemaat saja angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di hatimu. Ku tahu hidupku penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, amin. Ku tahu hidupku berharga di hadapan. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap Hidupku sekali lagi lebih sungguh, sekali lagi lebih sungguh dengan imanmu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Lebih sungguh katakan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Kau penyembahan. Saudara, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Baik saudara yang ada di rumah, yang saudara hari ini sedang menantikan janji Tuhan, yang saudara ragu akan hidupmu, Tuhan bicara kepada kita hari ini. Kau harus mengenal Tuhan yang kau sembah adalah Allah yang menepati janjinya, yang terus bekerja berdasarkan firman yang disampaikan. Tidak ada yang terlalu lambat, tidak ada yang terlalu cepat. Setiap janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan bisa memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Bukan berdasarkan kehebatanmu, bukan karena pendidikanmu, bukan karena status sosial. Tapi engkau dan aku bisa dipakai untuk menggenapkan setiap rancangan Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah, kalau saudara mau menyerahkan hidupmu pada Tuhan dan berkata, Tuhan ini hidupku, ini aku Tuhan, ini aku anakmu, tebusanmu. Aku percaya setiap janjimu bagiku. Aku percaya kepada firman-Mu. Dan hari ini kau berkata, Tuhan ini aku pakai menjadi alat kemuliaan-Mu di sisa hidupku untuk menggenapi setiap rancangan-Mu. Kau angkat tangan kananmu kepada Tuhan dan menyerahkan hidupmu padanya. Dia Allah yang sanggup. Ini waktu yang tepat Tuhan bicara kepada kita. Saudara-saudaraku, mari kita datang pada Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan lembut, saudara, dari hatimu yang terdalam.
Sambil kau angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di hatimu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Nyanyi dengan sungguh. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Nyanyi dengan lembut dari hatimu, dengan doa. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku sekali lagi lebih sungguh menjadi doamu pada Tuhan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin, amin, amin. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Haleluya. Oh, oh. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku lebih lagi sungguh, sama-sama katakan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, Roh Kudus, jamah kami. Ku tahu hidupku adalah di mata-Mu. Segenap hidupku segenap hidupku, haleluya. Segenap hidupku sekali lagi katakan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang memberkati kami. Kau membuat kami berharga di mata-Mu. Hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu Kau tepati bagi setiap orang yang percaya padamu. Hidup kami ada di tangan Tuhan. Bahwa Allah menetapkan kami menjadi bagian dari rencana Tuhan. Menggenapi rancangan Tuhan yang indah, yang mulia. Di tengah-tengah dunia ini. Semua kami Tuhan, Engkau menjamah kami, memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa firman-Mu yang telah memulihkan kami. Ada kuasa firman Allah yang membebaskan kami. Ada kuasa firman Allah yang menguatkan kami. Ada kuasa firman Allah yang memerdekakan kami semua. Melepaskan kami semua. Dan menjadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Tuhan memberkati kami semua hari ini dengan firman yang luar biasa. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Yang susah sudah dihiburkan. Yang lemah telah dikuatkan Tuhan.
yang terikat, yang terbelenggu, telah dibebaskan, dimerdekakan di dalam nama Yesus. Oleh darah dan oleh bilur-bilur Yesus. Itulah yang membebaskan kami, memulihkan kami. Dan firman-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Diberkatilah kami semua oleh Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan perkataan-Mu hari ini. Diberkatilah orang yang melakukan firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin.